Halo semuanya, teman rumah. Hai. Di sini ada kita berdua. Perkenalkan, aku Nadia dari Barista Rumah Kopi yang tempatnya ada di Bike Tower. Kalau temanku sebelah sini, Nama aku Tale dan aku barista di Rumah Kopi cabang Gunawarman. jadi hari ini kita mau ngapain nih Kak Tale? Hari ini kita mau bikin podcast tentang gimana sih peran barista cewek di Rumah Kopi Gunawarman. Benar, tentang di balik layarnya ya Kak. Iya, karena kan biasanya kalau misalkan di depannya kita kan fokus bikin kopi, terus ngelate kali ya. Bener, yang terlihat di depan Kak seperti itu. Iya, gitu kan. bener. Padahal mah di balik itu semua ada nih kita yang lagi ngangkat galon, Iya. lagi angkat es berpuluh-puluh kilo. Iya, pusing-pusing stock of name lah. Biasanya gitu. kan kalau bartender kan keren kan, motong Iya. esnya zret zret gitu. kan. Iya, benar. Coba kalau kita perang. Udah gitu-gitu. Wih, sabar. Iya, makanya. Gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen ngebahas tentang apa nih Kak? Kita ngambil pertanyaan dari Fishbowl nih. Nanti pas kita dapat pertanyaannya, kita saling jawab. Kayak Siapa gitu. duluan Kak? Sweet. Sweet aja nih. Sweet. Boleh. Sweet Jepang. Indo. Jepang. Yaudah Apa? Jepang. Jepang bantu kuting kekerasan. Iya, benar. Ha. Nah, oke. Gue nggak pernah hoki guys. Oke. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah minum kopi saat sahur membantu atau justru mengganggu puasa? Menurut aku ya, minum kopi saat sahur itu membantu aku, apalagi kan aku aktivitasnya kerja gitu kan. Apalagi kalau misalkan aku lagi shift pagi nih, itu membuat energi aku tuh bertambah banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan aku kan di rumah ada stok beans Rumah Kopi kan, apalagi Anak Daro tuh menurut aku salah satu beans Rumah Kopi yang enak banget Kak. Oh iya, Dia tuh ada setuju. fruitynya, sweetnya, itu cocok banget untuk kalian-kalian yang sedang berpuasa gitu, untuk minum kopi itu. Anjay, mantap. Mantap. Tapi lu ngaruh gak sih kalau semisal kayak minum kopi bikin lu melek gitu? Atau kayak tetap ngantuk gak sih gitu? Sedikit sih Kak, ngantuk mengantuk. Tapi kayak, karena kan kopi tuh ada kandungan kafein ya kan, yang membuat detak jantung tuh bekerja dengan cepat gitu kan, sehingga lumayan ngaruh bagi aku. Tapi kalau misalkan minumnya nggak terlalu banyak, ngantuk aja gitu. Cuman cukup membantu gitu. Next, Kak Tale. Boleh langsung ambil ya? Silakan. Iya. Kalau satu hari kamu cuma boleh bikin satu menu doang seumur hidup, menu apa yang akan kamu bikin? Menu apa Ini tuh? menu di Rumah Kopi nih. Terserah, bebas. Kalau aku pribadi, ice americano anak Daro. Damn. Kayak apa ya? Apa tuh? Nggak sih, kalau gue secara personal, gue tuh suka sama beans anak Daro. Apalagi kalau misalkan ketika gue udah nemuin rasa si mangga sama stroberinya. Bener, legit banget. ya Kak? Iya, Legit. dan gue tuh suka kalau misalkan ice americano gue airnya dikit, sekitar 50 ml ya. Terus esnya full tuh. Nah, gue suka itu, enak banget itu. Apalagi anak Daro tuh. Semi on the rock ya? Iya, semi on the rock. Enak banget. Aku mau combine antara espresso dengan buah-buahan Kak. Karena dari kafeinnya dapet, dari segar dari buahnya dapet. Itu menurut aku tuh, aku suka banget minuman yang semua komponennya tuh masuk di dalam satu gelas itu Kak. Gitu. Contoh, misalkan avocado coffee gitu kan. Nah, avocado kan cukup ngenyangin. Nah, di combine sama americano yang membakar lemak. Ya kan? Itu tuh enak banget menurut aku gitu. Atau enggak orange americano gitu kan. Itu enak banget menurut aku sih Kak. Apalagi dengan anak Daro beansnya. Pokoknya anak Daro masuk di mana aja dah. Bener. Untuk semua kalangan anak Daro tuh the best. Yes. Next, dalam keseharian sebagai barista,
kamu kan harus well grooming nih Kak. Iya. Kamu biasanya pakai make up atau skincarean nggak? Nih, Aku, kamu, aku. lu dulu deh. Oke. Udah pasti pakai dong. Aku tuh dari TK, ini fun fact, dari TK aku suka banget make up. Karena kan mama aku kan cukup ibu-ibu yang nyentrik kan. Terus aku suka yang diam-diam pakai make upnya gitu loh. Terus makin lama kayak ih seru banget. Ini bukan untuk tampilan di depan layar sih ya. Sebenarnya kayak untuk kesenangan sendiri, kayak ada seninya gitu kalau melukis, alis yang kayak gitu-gitu aku Iya, iya. suka gitu make up. Dan apalagi kalau kerja itu menurut aku wajib banget Iya, iya. untuk make up. Skincarean juga harus karena supaya kita kan make up nih numpuk nih ya kan. Nah, untuk mencegah mengurangi jerawat atau komedo yang kayak gitu-gitu sih Kak. Iya. Kalau kamu gimana Kak? Tapi lu rajin gak sih skincarean? Skincarean setiap mau pakai make up doang, jujur. Oh, oke, Tapi oke. kalau misalkan nggak kemana-mana atau nggak ada aktivitas gitu, Iya. aku nggak mandi, nggak skincare. Aku nggak mandi, nggak skincarean, kayak ya udah. Maksudnya aku memberi ruang untuk muka aku istirahat Iya. gitu. Lagian gak kemana-mana juga gitu Bener, kan. kecuali ada aja apa sih? Apa? Kecuali ada yang ajak main baru. Oh, iya, iya. Mulutnya kadang suka remet guys. Ya, kamu gimana Kak? Well grooming, kamu biasanya pakai makeup atau enggak? Pakai skincare? Kalau skincare, jujur aku suka masih ada mager ya. Iya. Kalau skincarean Oke. usually kadang kalau ingat aja sih, dan diaplikasiinnya suka sebelum tidur. Itu pun kayak harus ngumpulin mood dulu gitu loh, karena kan ya PR banget lah gitu kalau buat mager aku. ya. Iya. Heeh. Nah, kalau make up itu kayak udah kewajiban harian ya, apalagi kita kan di dunia F&B. Terus kalau di rumah kopi itu kayak topengnya lah gitu yang Topeng. tampil di depan customer gitu. Itu kan harus Customer. benar-benar on point ya. Benar Gitu. banget. Kalau bisa kayak full makeup ya. Tapi biasanya kakak kalau skincare nih pakainya apa aja Kak? Kalau skincare, toner, tonic, face wash, Oke. exfoliating gel kayak gitu. Lumayan ya. Ya. Oh, tapi yang paling penting bagi kakak skincare tuh apa? Salah satunya? Toner. Toner. Kenapa? Toner. Bikin mukaku lebih ringan ya. Oke. Dan Untuk ngerasa kayak lebih toner bersih tuh aja untuk gitu. apa sih? Melembabkan atau membersihkan atau apa? Keduanya kalau buatku. Oh iya. Ya, melembabkan dan membersihkan kayaknya ya. Gue sih ngerasanya gitu ya pas diaplikasiin ke muka gue. Oke. Tapi kalau misalkan ini kan tadi skincare. Kalau makeup salah satu yang wajib banget kakak pakai tuh apa? Lipstick. Bener. Kalau enggak kenapa? Gue pernah tuh. Jadi kan buru-buru kan, takutnya telat tuh pas kerja. Jadi akhirnya aku mikir nanti lipstikan di tempat kerja aja gitu. Bener. Nah, pas sudah sampai ke tempat kerja, ditanya tuh sama orang, sakit Kak? Ada gila-gilanya ya, padahal cuman nggak pakai lipstick doang tuh. Kagak sakit ini gua kerja, gue bilang gitu. Cuman belum pakai lipstick aja. Karena pucet. Iya, makanya karena jadi pucet kayak orang tuh. sakit ya. Makanya. Kalau lo apa? Sama lipstick. Iya. Sama kalau nggak ada lipstick, aduh, sama alis sih kalau aku. Karena aku udah mulai nggak bisa nih tanpa alis nih Kak. Iya. Karena udah makeup nih, terus alisnya abu-abu ngikut si foundation atau bedak kan jadi kayak tuyul nggak punya. Nyaru. Nggak punya alis kan lucu banget gitu kan. Makanya. Ini tuyul dari mana lagi ngebar kan aneh gitu kan Kak. Oke, next Kak. Pernah punya cita-cita lain selain jadi barista? Siapa Aku. dulu nih? Kamu dulu deh. Yaudah aku. Kamu dulu deh. Pernah kalau dulu waktu SD cita-cita aku itu adalah jadi TNI. Oh iya. Kenapa? Kenapa? Karena aku ngelihat om aku kebetulan TNI. Iya. Terus aku pengen jadi TNI wanita nih di laut ya kan. Di laut spesifik banget tuh di laut. TNI AL berarti ya. Iya. Terus makin kesini makin suka makeup kayaknya nggak dulu deh hidung, nggak suka panas-panasan ya ternyata gitu. Kalau kamu apa Kak? Cita-cita selain barista. Dulu tuh, nggak dulu sih, masih di waktu deket ini. Oke. Jadi aku tuh pengen jadi pembuat film. Wish. Honestly, karena
Sejak Iya. kecil tuh kalau misalkan keluarga aku sama aku tuh kalau Q time suka nonton film bareng Oh. dan nggak sedikit film Mhm. yang menurutku tuh seru gitu. Kenapa? Jadi aku menilai kalau gak ada yang gak mungkin dalam film gitu. Benar, benar. Jadi kita bisa buat mimpi kita dan apapun itu di dalam film. Wish. Makanya aku pengen jadi pembuat film. Gokil sekali Kakak Tale ini. Keren, keren, keren. Oke, lanjut next. Next. Oke. Nanet. Oke. Nah, apa yang kamu lakukan kalau mesin kopi kamu masuk angin? Pakai salon pas. Ini boleh mention brand gak sih? Dikerokin ya, dikerikin ya. Iya. Ya, pakai koyo ya kan. Iya, Terus pakai apa bener. lagi, Kak? Enggak dong. Pakai balsam. Enggak sih. Gimana? Sebenarnya kan kalau mesin kopi masuk angin itu seringnya salah satu faktornya itu karena telat ganti galon. Benar, salah satu faktornya. Ya, Terus, Kak? kadang bisa juga si selangnya tuh kayak ketilep mentok gitu loh. Mentok ya. Iya, jadi nyangkut Kadang gitu. tuh kejepit juga ya, Kak. Ya, kayak Heeh. gitu. Kadang banyak beberapa mesin juga kenapa bisa masuk angin karena kurangnya maintenance. Maintenance yang rutin. Contoh misalkan sebulan sekali. Itu kan mesin-mesin kayak gitu kan harus dicek terus ya kan, berkala Iya. gitu kan. Nah, terus mungkin dari barista-baristanya karena terlalu rame, terlalu sibuk jadi kurang awareness terhadap mesin yang dia pakai. Iya. Kayak benar kata-kata Le dari galon yang selangnya air yang nggak ada, terus pembuangannya juga misalkan udah terlalu penuh atau selangnya kejepit antara lubang apa nih? Lubang meja yang buat masukin selangnya gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Gitu, Kak. biasanya kita ganti galon dulu. Pertama kita ganti galon, terus kita tunggu kalau misalkan tetap ternyata si airnya tuh nggak narik ke mesinnya, panggil teknisi. Ini yang paling bener ya. Ujungnya inget itu panggil teknisi. Kalau misalkan kita yang berbuat sesuatu terhadap mesin yang ada dia malah makin masuk angin ya, Kak. Iya. Ngeri mesin Terbaper ratusan lagi mesin. juta. Oke, next, Kak. Nah, kenapa pilih profesi barista? Kenapa nggak pilih yang lain? Kenapa, Kak Tale? Jujur ya, Jujur, izin. Aku masuk ke aku jadi barista itu pas awal itu aku nggak nyari. Oke. Jadi waktu itu pas aku zaman kuliah itu tuh aku nyari kerja part time. Dan kebetulan ketika itu yang nerima aku dia tuh nyari barista yang emang pengalamannya belum ada. Oh, Biar mudah dibentuk gitu. Bener. Dia bilang. Jadi aku mulai kerja di situ. Pertama Part-time. kali jadi barista di profesi barista tuh tahun berapa, Kak? Sekitar 2020-an lah. Cium tangan dulu dah. Banget ini. 2020-an. 2020. Wow, lama banget. Berarti udah sekitar 6 tahun ya. Adalah. Kalau kamu? Kalau aduh, aku jadi malu ya. Kalau aku dari tahun 2021 sebenarnya aku udah baru menginjak jadi kerja di F&B, tapi nggak langsung jadi barista. Iya. Itu 3 bulan aku jadi waiters dulu. Terus mulai memasuki jenjang barista ini ketika di 2022 awal Januari. Aku ingat banget. Itu karena aku orangnya nggak mau ngestak di satu kerjaan terus nggak ada tingkatannya gitu kan. Nah, makanya dari situ aku kuliah sambil sama kayak kakak, kuliah sambil kerja dari awal kuliah terus sampai sekarang deh. Padahal kuliahku ngambil guru SD. Fun fact, aku guru SD. Iya. Lah sama, aku juga. Kamu guru? Belajar jurusan bahasa Prancis ya. Coba. Croissant. Bonjour. Croissant. Bonjour. Udah lupa gue. Tapi serius, Kak? Kenapa? Serius. Oh, serius? Serius. Sastra Prancis, Kak. Bahasa.
Bahasa Di Prancis. boleh tahu gak kuliahnya di mana? Aku di Bandung, ya, Salah satu. sekolah tinggi bahasa asing. Wih, Ada. gile, keren banget deh kata Ale ini. Luar biasa. Siap dikirim ke Prancis gitu. Iya, RK cabang Prancis ya. Ini Prancis bener ya, bukan perapatan Ciamis loh. Oke. Terus Kita sekarang doakan bisa buka cabang di Prancis, RK ya. amin, amin, amin. Satu, dua, tiga. Pernah, mohon maaf ya Pernah. customerku. Ini aku yakin deh, ini nggak cuman Kita doang. kami berdua doang. Benar. Pasti kalian-kalian di luar sana pun pernah ya. Pasti dijamin. Gak mungkin enggak ya kak. Kalau kamu Iya. gimana kak? Menu apa yang kamu bilang sold out padahal masih ada gitu? Pernah di tempatku sebelumnya itu lebih ke menu-menu yang melibatkan blender. Ih, setuju. Demi apapun setuju banget. Itu kayak bete aja. Iya, kalau aku waktu itu ada kayak menu smoothies gitu yang dibikin dari frozen fruit gitu kan. Oke. Nah, yang bikin PR banget tuh pas di blend itu kan harus neken-neken gitu kan buah bekunya, sama ngegarnisnya itu satu-satu. Jadi Aduh. kayak pakai smoothies bowl gitu Mm-mm. dan digarnisin tuh bergaris gitu. Nah, itu PR Oke. banget tuh. Apalagi kalau misalnya lagi chaos udah. Maaf kak, kita Mohon kosong maaf ya. kakak, untuk menu itu kosong. Barangkali saya pindahin ke rekomendasi yang lain gitu. Kayak Oke. gitu. Kalau kamu? aku sebenarnya nih jarang ada di coffee shop. Iya. Cuman salah satunya tuh Sipon sih. Cuman Maaf ya. Sipon. Kadang tuh bukan kalau beans kan pasti kita pajang kan. iya. Nah, aku bilang maaf ya kak, sumbunya lagi habis. Kayak aku bilang sumbu si siponnya itu loh kak. Atau enggak maaf kak, ini si kompornya lagi rusak, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya tentang si teknik si siponnya ini, bukan Iya, tentang iya. beansnya. Cuma kalau manual brew kan masih bisa lah kayak itu kan. Kayak tinggal tuang tuh. Kalau sipon kan harus kayak di grind, tunggu airnya panas, mendidih, dimasukin, terus nanti dituang di depan customernya. Itu tuh Iya. akan membuang-buang waktu ya. Iya. Gitu. PR lah gitu. PR. Buat Tapi si kalau kalian mau kami-kami nggak apa-apa, aku buatin ini dengan senang hati. dengan senang hati kalau lagi sepi. Maaf, bercanda. Oke, next. 24 jam. Selama tidak merugikan orang lain ya. Kalau aku Oh, semisal apa ya? Ya kalau nggak melibatkan orang lain, semisal minum sendirian di kamar gitu. itu dosa yang akan kamu lakukan. Itu. Pokoknya jangan merugikan orang lain dah. Oke. Karena menurut aku pribadi masih dalam standar fine ya. Selama nggak merugikan orang gitu. Oke. Kalau aku korupsi. Ini maaf ya, tapi ini korupsi. Ya, nah kalau mencuri kan kayak udah misalkan cuma 5 juta atau berapa kan. Kalau korupsi kan bisa dilakukan dengan besar-besaran kan. Maksudnya dengan uang yang ratusan triliun yang kayak gitu-gitu. Kenapa korupsi? Uangnya itu akan aku gunain pertama untuk kesenangan diri aku sendiri ya. Semua playlist yang aku udah dalam hidup gitu kan, udah aku cantumin tuh aku laksanain semua ya. Berdosa banget aja. Gila, otak kriminal gue. Terus pertama itu. Nah, kedua itu adalah kayak membangun jalan-jalan yang rusak. Itu pertama. Jadi Ini kayaknya pengalaman banget nih. Enggak, korupsinya kan untuk kepribadian aku. Karena kan aduh, ini bahaya ya dibahas ya. Ya pokoknya itu, aku ingin membantu kayak orang-orang yang kelaparan, yang kayak ya walaupun duitnya agak haram tapi kan mereka kenyang gitu kan. Robin Hood. Yang kayak gitu-gitu kalau aku. Itu sih kak. Dia mabuknya 24 jam. Wah. Korupsinya 24 jam. Iya, kan selama 24 jam gue ayo masuk rekening gitu kan. Kan kebetulan di Rumah Kopi ini kita lagi ada seasonal beans. Bener. Kita kebetulan seasonal beans-nya kali ini adalah anak daro. Anak daro ini adalah salah satu beans yang mempunyai karakter yang cukup kuat. Yaitu ada rasa mangga, strawberry, dan coklat.
Dimana bukan berarti kopi ini bener-bener ada rasa strawberry, coklat, mango segala macam ya, enggak. Cuman Iya, ini nih menurut bikin aku salah rasa. satu kopi yang comfort untuk kita minum apalagi di bulan puasa ini. Iya, betul banget. Untuk teman-teman semua yang sedang melakukan aktivitas entah pekerjaan, cocok banget untuk minum pas lagi sahur. Iya. Untuk menjalani aktivitas. Kalau kalian semua ingin membeli anak daro, itu ada di mana, Kak? Ada di e-commerce Rumah Kopi. Benar. Ada di Shopee, di TikTok TikTok, Shop juga. ada di Tokopedia juga. Atau kalau misalkan kalian mau mampir ke Rumah Kopi cabang terdekat dari rumah kalian tuh bisa banget. Nanti kalian tinggal bilang, "Kak, aku mau beans anak daro ya." Nah, selain itu kita punya yang varian tins, ada yang varian apa ini? Kapsul. Kapsul, dan ada varian yang 200 gram. Iya, betul Heeh. Kalau misalkan banget. kalian beli di outlet, itu pun bisa minta grind atau digiling dengan barista-baristanya. "Kak, aku mau minta tolong ya digilingin." "Oh iya, untuk apa?" "Untuk V60 atau Iya, tubruk segala macam." Itu French bisa banget. press. Jadi Iya. jangan lupa di check out.